Perkenalkan, nama saya Safitri Hidayatul Wahida, NIM 193141105, jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah kelas 2D, Institut Agama Islam Negeri Surakarta. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi-materi kepramukaan. Silakan disimak ya. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah pramuka di dunia. Sejarah pramuka di dunia. Awal tahun 1908, Baden-Powell menulis pengalamannya untuk acara latihan kepramukaan yang dirintisnya. Kumpulan tulisannya bisa dibuat buku dengan judul Scouting for Boys. Kemudian berdirilah organisasi kepramukaan yang semula hanya untuk laki-laki dengan nama Boy Scout. Tahun 1912, Agnes didirikan organisasi kepramukaan untuk wanita dengan nama Girls Guide yang kemudian diteruskan oleh istri beliau. Tahun 1916 berdiri kelompok pramuka usia siaga dengan nama CUB atau Anak Serigala dengan buku The Jungle Book karangan Rudyard Kipling sebagai pedoman kegiatannya. Kemudian tahun 1918 beliau membentuk Rover Scout bagi mereka yang telah berusia 17 tahun. Tahun 1922 beliau menerbitkan buku Rovering to Success atau Mengembara Menuju Bahagia. Kemudian pada tahun 1920 diselenggarakan Jambore Dunia yang pertama di Olympia Hall, London. Beliau mengundang pramuka dari 27 negara dan pada saat itu Baden-Powell diangkat sebagai Bapak Pandu Dunia. Pada tahun 1920 dibentuk Dewan Internasional dengan 9 orang anggota dan biro sekretarisnya di London, Inggris, dan tahun 1958 Biro Kepramukaan Sedunia dipindahkan dari London ke Ottawa, Kanada. Pada tanggal 1 Mei 1968, Biro Kepramukaan Sedunia dipindahkan lagi ke Geneva, Swiss. Berikut ada negara-negara dengan jumlah anggota pramuka terbesar. Ada 20 negara dengan jumlah anggota pramuka terbesar. Negara tersebut diantaranya Indonesia, Amerika Serikat, India, Filipina, Thailand, Bangladesh, Britania Raya, Pakistan, Kenya, Korea Selatan, Jerman, Uganda, Italia, Kanada, Jepang, Prancis, Belgia, Polandia, Nigeria, dan Hong Kong. Kemudian ada Jambore Internasional. Jambore adalah pertemuan besar untuk pramuka penggalang. Jambore dunia dilaksanakan 4 atau 5 tahun sekali. Materi yang kedua, di sini saya akan menjelaskan tentang pramuka siaga. Materinya ada pengertian pramuka siaga. Siaga adalah sebutan bagi anggota pramuka yang berumur 7-10 tahun. Disebut pramuka siaga karena sesuai dengan kiasan dasar masa perjuangan bangsa Indonesia, yaitu ketika rakyat Indonesia menyiagakan dirinya untuk mencapai kemerdekaan dengan berdirinya Budi Utomo pada tahun 1908 sebagai tonggak awal perjuangan bangsa Indonesia. Kode kehormatan bagi pramuka siaga ada 2, yaitu Dwi Satya dan Dwi Dharma. 2 kode kehormatan yang disebutkan adalah standar moral bagi pramuka siaga dalam bertingkah laku di masyarakat. Jadi, kalau ada seorang anggota pramuka siaga yang tingkah lakunya tidak sesuai dengan standar moral, dia belum bisa disebut pramuka siaga seutuhnya. Satuan terkecil dalam pramuka siaga disebut dengan barung. Setiap beberapa barung dihimpun dalam sebuah satuan besar yang bernama perinduk
Sebuah barung beranggotakan antara 6 sampai 10 orang pramuka siaga dan dipimpin oleh seorang pemimpin barung atau pinrung yang dipilih oleh barung itu sendiri. Ketua barung ini nanti akan memilih satu orang dari mereka yang akan menjadi pemimpin barung utama yang disebut dengan sulung. Sebuah perindukan terdiri dari beberapa barung yang akan dipimpin oleh sulung tersebut. Syarat kecakapan umum atau SKU pramuka siaga adalah syarat wajib yang harus dipenuhi oleh seorang pramuka siaga untuk mendapatkan tanda kecakapan umum atau TKU. TKU dalam pramuka siaga ada 3 tingkatan, yaitu siaga mula, siaga bantu, dan siaga tata. Syarat kecakapan khusus atau SKK adalah syarat wajib yang harus dipenuhi oleh seorang pramuka siaga untuk mendapatkan tanda kecakapan khusus. Tanda kecakapan umum pramuka siaga dapat dikenakan pada lengan baju sebelah kiri di bawah tanda barung. TKU untuk siaga berbentuk sebuah jamur. Kemudian tanda kecakapan khusus pramuka siaga berbentuk segitiga sama sisi dengan panjang masing-masing sisi 3 cm dan tingginya 2 cm. Tanda kecakapan khusus dapat dipasang di lengan baju sebelah kanan membentuk setengah lingkaran di sekeliling tanda kuadra dengan puncak menghadap ke bawah sebanyak 5 buah. Dan ada atribut pramuka siaga. Yang pertama ada tanda tutup kepala, yang kedua ada tanda pandu dunia, yang ketiga ada tanda pelantikan, yang keempat ada papan nama, yang kelima ada tanda lokasi kuarcap, yang keenam tanda gugus depan, yang ketujuh lencana, yang kedelapan tanda kecakapan khusus, yang kesembilan tanda jabatan, yang kesepuluh tanda barung, yang kesebelas. Kemudian materi ketiga adalah pramuka penggalang. Penggalang adalah sebuah golongan setelah pramuka siaga. Anggota pramuka penggalang berusia dari 11 sampai 15 tahun. Disebut pramuka penggalang karena sesuai dengan kiasan pada masa penggalangan perjuangan bangsa Indonesia, yaitu ketika rakyat Indonesia menggalang dan mempersatukan dirinya untuk mencapai kemerdekaan dengan adanya peristiwa bersejarah, yaitu Kongres Para Pemuda Indonesia yang dikenal dengan Sumpah Pemuda pada tahun 1928. Ada kode kehormatan pramuka penggalang, yaitu ada janji yang disebut Trisatya, kemudian ada ketentuan moral yang disebut dengan Dasa Dharma. Penggalang ramu, penggalang rakit, penggalang terap, dan penggalang garuda. Tingkatan penggalang juga memiliki syarat-syarat kecakapan umum atau SKU dan syarat-syarat kecakapan khusus atau SKK yang harus dipenuhi untuk mendapatkan kenaikan tingkat atau tanda kecakapan umum atau TKU dan mendapatkan tanda kecakapan khusus atau TKK. Setiap anggota pramuka penggalang dikelompokkan dalam satuan-satuan kecil yang disebut dengan regu. Setiap regu terdiri dari 8 orang penggalang. Regu dipimpin oleh seorang pimpinan regu atau pinru yang bertanggung jawab penuh atas regunya tersebut. Regu dalam penggalang mempunyai nama-nama untuk mengidentifikasi regu tersebut. Setiap 4 regu dihimpun dalam sebuah pasukan yang dipimpin oleh seorang pimpinan regu utama atau pratama. Pratama adalah pemimpin dari seluruh regu. Pelaksanaan kegiatan kepramukaan dilaksanakan dengan sistem terpisah untuk satuan putra dan satuan putri, di mana pramuka penggalang putra dikelompokkan dengan pramuka penggalang putra dan dipisahkan dari satuan penggalang putri. Satuan ini dibina oleh pembina dan pembantu pembina putra juga. Kemudian ada kegiatan pramuka penggalang. Kegiatannya mempunyai sifat kepahlawanan, petualangan atau penjelajahan,
kompetitif baik secara regu atau kelompok, aktualisasi diri melalui pentas seni budaya atau lainnya, kompetisi perorangan di bidang ilmu pengetahuan dan ilmu teknologi, kepedulian sosial, pemantapan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jenis kegiatan dalam Pramuka Penggalang adalah yang pertama mengadakan jambore, kedua lomba tingkat, kemudian yang ketiga ada geladian pimpinan regu atau Dian Pinru, yang keempat ada penjelajahan, kelima latihan bersama, keenam perkemahan, ketujuh gelar atau demonstrasi, 8 pameran, 9 dharma wisata, 10 karnaval. Di Pramuka Penggalang juga ada atributnya. Pemasangan atribut atau tanda pengenal penggalang di seragam pramuka disebut juga sebagai atribut, dipasang di pakaian seragam pramuka, termasuk pakaian seragam pramuka penggalang. Atribut tersebut diantaranya pertama, tanda tutup kepala, kedua, tanda pandu dunia, ketiga, tanda pelantikan, keempat, papan nama, kelima, tanda lokasi kuarcap, keenam, tanda gugus depan, ketujuh, lencana, kedelapan, tanda kecakapan khusus, 9, tanda jabatan. Sekian materi-materi yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.